Keranda, matinya Jokowi, jadi simbol kekecewaan ex-pendukung Jokowi karena Gibran direstui jadi cawapres Prabowo Subianto. Barisan pendukung Presiden Jokowi sedang mengalami rasa kecewa berat atas restunya untuk sang anak menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Atas kekecewaan berat tersebut, ex-pendukung Jokowi yang kecewa membentuk Gerakan Rakyat Yogyakarta Melawat. Ex-pendukung Jokowi ini menggelar aksi melawan politik dinasti dengan membawa alat peraga pocong bertuliskan, Gibran, dan keranda, matinya Jokowi, sebagai bentuk protes bahwa Jokowi dan Gibran telah mati hati nuraninya karena kekuasaan. Jelas sekali ini adalah manuver partai ya untuk membungkam Jokowi pilihan rakyat. Kita lihat kekuatan partai versus kekuatan rakyat. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kita balikin sekarang, kalau nggak ada Pak Jokowi juga PDIP belum tentu menang 2 kali. Belum tentu menang 2 periode karena magnetnya PDIP itu ada di tubuh Pak Jokowi. Jadi Ibu Ketua Umum ini jangan terlalu sombong juga. Jelas presiden itu dipilih rakyat, bukan dipilih partai. Sehebat apapun itu partai, kalau rakyat tidak mendukung, tidak nyolok, ya nggak bakalan dapat begitu. Jadi itu kata-kata Ibu berulang kali bilang petugas partai, itu menurut saya kurang elok. Padahal ya sekarang saking cintanya terhadap Pak Jokowi, sekarang para putranya dilamar oleh partai-partai lain. Ada PSI, ada Pak Prabowo yang jelas nyebut nama Gibran kan, yang notabene Mas Gibran muda terbaik PDIP sekarang dicalonkan oleh Pak Prabowo. Itu suatu sinyal, suatu pertanyaan juga itu. Harus hati-hati juga. Kader-kader terbaik PDIP sekarang banyak yang ngedukung calon yang lain. Itu udah harus jadi sinyal, itu hati-hati. Kurangin kata-kata petugas partai. Jangan-jangan nanti Pak Ganjar juga kalau menang dibilangnya petugas partai, bukan petugas rakyat. Hati-hati, semakin sombong, semakin tinggi, kejatuhan semakin dekat. Kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kasihan dah. Megawati bilang Jokowi tanpa PDI kasihan dah. Lalu setelah pernyataan tersebut diiringi oleh tepuk tangan gemuruh dari seluruh kader PDI yang hadir saat itu. Gue sebagai rakyat biasa lihatnya nyesek, juga sakit hati. Bisa dibayangkan gimana perasaan Pak Jokowi saat itu. Tapi beliau masih bisa tersenyum. Tapi senyumnya itu mengandung makna yang sangat dalam. Bisa dibayangkan juga gimana perasaan istri dan anak-anak Jokowi serta keluarga besarnya mendengar ucapan Megawati tersebut. Gue sebagai orang yang 2 kali memilih Jokowi sebagai presiden, itu karena sosok pribadi Jokowi, bukan karena partainya. Sekarang gue balik, PDIP tanpa Jokowi kasihan dah, bakal terhempas 2024. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Saya rasa tidak pantas seorang ketua umum partai berbicara seperti itu di hadapan kadernya. Walaupun mungkin maksudnya bercanda. Asal Bu Megawati tahu, kami semua rakyat Indonesia, khususnya yang mencintai Bapak Jokowi, mencintai Bapak Jokowi itu karena kinerjanya, karena pekerjaannya, bukan karena partainya. Ya, saya yakin mungkin 50% atau 70%, 80% orang yang mencintai Bapak Jokowi itu mencintai karena kinerjanya, bukan karena PDI-nya. Ya, walaupun kita tidak bisa mengingkari bahwasanya Bapak Jokowi adalah kader partai PDI. Ya, mungkin tanpa Bapak Jokowi bisa jadi partai PDI yang nyungsep. Ya, jadi nggak usah sombong lah Bu Mega. Ya, seakan-akan mengunggulkan bahwa berkat PDI lah Bapak Jokowi seperti ini. Ya, semuanya saling membutuhkan. Ya, antara kader dan partainya itu saling membutuhkan. Jadi nggak perlu merasa paling hebat sendiri dalam
memimpin negeri ini. Ya, saya rasa nggak pantas ucapan-ucapan seperti itu dilontarkan di hadapan kader, apalagi di depan Presiden Republik Indonesia yang notabene memang kader dari PDIP. Ya, mungkin saja tanpa Bapak Jokowi, PDIP sudah ditinggalkan sama penumpangnya. Untungnya ada Bapak Jokowi yang kinerjanya bagus, yang dicintai rakyat, akhirnya apa? PDIP bisa unggul kembali. Seperti itu mungkin. Ya, jadi buat Bu Mega lebih berhati-hati lagi lah Bu Mega ya ketika berkata-kata seperti itu, karena sangat sensitif sekali bagi kita semuanya para pecinta Presiden Joko Widodo ya, karena nggak cuma sekali dua kali, banyak ucapan Bu Mega itu yang sering menjadi kontroversi ya. Jangan sampai ucapan-ucapan Bu Mega ini nanti menjadi kegaduhan di negeri kita tercinta ini ya. Belum pernah ada presiden yang dihina sedemikian rupa seperti Pak Jokowi. Setiap kali video ini muncul di layar TikTokku, aku sakit hati. Aku sakit hati bagaimana seorang presidenku, pilihanku, diperlakukan seperti ini. Apa tidak ada protokol negara? Harusnya protokol negara bisa menyediakan kursi yang lebih bagus daripada ketua PDIP ini. Artinya apa? Bahwa negara ini tunduk takluk di bawah protokol partai. Negara ini mereka jadikan negara partai, bukan negara kedaulatan rakyat. Apa keputusan Pak Jokowi itu sudah yang terbaik. Lepaskan dirimu dari partai ini. Lepaskan dirimu dari partai yang mencengkram negara ini. Jangan sampai negara ini negara partai. Belum pernah ada presiden yang dihina sedemikian rupa seperti Pak Jokowi. Kok masih ada ya manusia seperti ini? Kami gak sanggup melihat penghinaan yang Megawati kepada Pak Jokowi. Kami rakyat kecil gak sanggup melihat penghinaan kepada Pak Jokowi. Sakit hati kami. Apa kata Pak Jokowi mau pensiun? Ibu suka hati menghina Pak Jokowi. Ibu tidak melihat hasil kerja kerasnya selama 10 tahun. Kenapa ibu sekejap itu? Kenapa ibu berkata seperti itu kepada Pak Jokowi? Kalau saya dicela ini Pak Presiden saya ini sakit hati saya. Karena apa? PDI Perjuangan itu saya tidak pernah merasakan bantuannya itu apa ya. Apa yang dia tingkatkan untuk Indonesia. Selama ini Pak Presiden jadi Jokowi jadi presiden. Ekonomi Indonesia maju. Pembangunan sana sini, jalan rusak pun diperbaiki. Lihat itu di Papua sana. Ya, itu kan Pak Jokowi yang turun tangan. Lihat itu di Lombok sana, sirkuit Mandalika, ya, tempat itu Sambalun sana, tempat cantik-cantik. Itu semua Pak Jokowi. Jalan-jalan yang rusak itu semua Pak Jokowi. Lihat di Bali, di Kalimantan, di Papua, di NTT. Buka lebar-lebar, buka, ya. Jadi jasanya Pak Jokowi itu sudah banyak ya, tidak bisa dihitung. Jadi kalau saya disentuh-sentuh sama presiden saya ini, saya sakit hati, walaupun Ibu Mega yang ini yang senggol ya, saya sakit hati. Terus bisa nggak Ibu Mega? Saya tidak pernah mendengar Ibu Mega itu turun tangan di TKI, PMI yang dinama sebutkan apa ini BMI ya, PMI ya. Di TKW Indonesia TKI tidak pernah turun tangan. Kalau Pak Jokowi ada TKI TKW yang disiksa sama majikan turun tangan, taruh undang-undang kena pasal majikan. Nah, cuman hanya ini biaya cukai ini aja. Kalau ada pungli-pungli juga di airport itu, nah Pak Jokowi turun tangan, tinggal kita lapor yang buat biaya cukai yang mahal-mahal ya, yang masuk kantong sendiri, boleh kita lapor ya. Kalau PDI buat apa? Taunya berdiri saja ya.
Yang saya tahu dulu ya, waktu saya masih kecil itu saya dengar PDI cuman hanya bisa menyumbang pupuk lah, apa itu sudah apa tuh banyak. Nyumbang pupuk aja, nanti udah berhasil pertanian harganya dimurahkan, seperti tomat, bawang, apa semua itu harga dimurahkan karena pupuknya dari sumbangan. Ini Bu Mega sudah lanjut usia, mendingan duduk di tempat, tidur, istirahat, jangan angkat suara. Kalau masih kuat mendingan angkat suara, kita yang perempuan yang jadi TKW ini ya. Ada apa-apa cepat urus. Tapi ini tidak pernah aku dengar itu Ibu Mega itu turun tangan soal TKW, padahal dia perempuan juga. Salam hormat untuk Ibu Mega. Semangat Pak Jokowi, saya bukan pemilih Anda, tapi saya sangat tidak senang dengan pernyataan Mak Banteng seperti itu. Sejak kemarin saya pikir Pak Jokowi tidak akan melawan dan hanya tersenyum saja. Makanya saya juga sempat marah tuh ngelihat presiden dibiarin aja kayak begitu tuh. Kayaknya kesel aja kayak gitu ngelihat Pak Jokowi digituin waktu itu. Tapi sekarang saya bangga sama Anda Pak Jokowi. Keren, plot twist. Meskipun kali ini saya juga nggak milih pilihan Anda, tetap pilih Anies kayak gitu. Tapi keren, sumpah. Bagus banget. Untung Pak Jokowi lho. Lah sing mikirno aku tak jongkongno sisan lho. Wong tuwa ki emang gemeske ngari guang kalen iki. Untung apik-apik sikape kaya ngono. Gemes aku. Wah, Gemes. Pengen jongkongke. Aduh. Makanya gak respect karo PDI ini. Tuane ngono. Pokoknya Prabowo Gibran. Yes. Yes. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Megawati. Ibu Megawati, dengar baik-baik. Dulu Bapak Joko Widodo menjadi wali kota Solo 2 periode didukung oleh rakyat. Ya Bu, dengar baik-baik Bu. Setelah itu Bapak Joko Widodo menjadi gubernur DKI Jakarta selama 2 periode didukung oleh rakyat. Ya Bu, Bapak Joko Widodo itu orangnya rajin bekerja dan taat konstitusi, taat kehendak rakyat. Ya Bu. Lepas itu barulah Ibu Megawati mengusung Bapak Jokowi mencalonkan ke presidenan. Partai PDIP itu dibesarkan oleh Bapak Jokowi. Ya, nama partai PDIP Bapak Jokowi lah yang membesarkannya. Bapak Jokowi menjadi presiden waktu itu sampai sekarang 2 periode didukung oleh rakyat, bukan dari partai, oleh rakyat. Ya Bu. Ya Bu, dengar baik-baik itu Bu. Bapak Jokowi telah membangun Indonesia, telah membesarkan nama baik Indonesia. Bapak Jokowi telah memasangkan badan. Bapak Jokowi itu orangnya pemberani. Ya Bu, orangnya pemberani. Bapak Jokowi itu orangnya kerja, orang baik, orang jujur. Kenapa dimusuhi Bu? Kenapa dimusuhi? Seharusnya Ibu Megawati itu berterima kasih dengan Bapak Jokowi. Karena partai PDIP itu dibesarkan oleh Bapak Jokowi, bukan dimusuhi Bu. Ya, terima kasih Bu. Salam 3 jari, salam 3 periode. Saya mau Bapak Jokowi meneruskan kepresidenannya di tahun 2024, di tahun 2029. Ingat itu Bu, ingat itu Ibu Megawati. Makasih Ibu Megawati. Salam akal sehat. Yang selalu mau memutarbalikan, mau menggoreng-goreng. Aduh, nenek. Makanya tobat, nek, sudah tuba. Nanti anak abahmu pindah ke Gibran, saya jamin. Karena milih partaimu karena Jokowi. Karena ada Jokowi di partaimu itu dulu. Sekarang sudah enggak, sudah ikut Gibran.
Prabowo sekarang. Prabowo yang jadi presiden. Ikut nenek Mega ini karena ada Jokowi. Coba gak ada Jokowi, gak ikut nenek. Emang saya dulu ikut PDI, tapi sekarang enggak lagi. Ikut Gerindra. Prabowo meledak, boom, Gibran wakilnya. Pak Jokowi itu ada dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya state ya videonya. Jujur saya kalau boleh jujur tidak pernah berkomentar walaupun seramai apapun apa yang disampaikan oleh sang ibu, karena saya tahu beliau seorang yang negarawan, pernah menjadi presiden RI dan putri dari Bapak Proklamator. Ya, saya sangat menghormati beliau karena kalau saya apa sih, nggak ada apa-apanya kalau beliau memang seorang mantan pemimpin bangsa ini. Namun kali ini izinkan saya ibu yang tidak ada apa-apa ini berkomentar menurut pendapat saya, tapi belum tentu benar, tapi ini pemikiran saya ibu. Saya kalau boleh jujur miris sekali melihat video ini karena saya baper banget. Setahu saya ibu, seorang pemimpin bangsa ini, seorang kepala negara ini, layaknya kita sebagai warga negara memberikan rasa hormat. Karena siapa lagi yang akan menghormati beliau terkecuali kita yang memberikan rasa hormat terhadap seorang kepala negara. Dan itu menjadi satu hal kewibawaan bagi bangsa dan negara ini. Jujur saya baper banget bu. Saya tidak pernah berkomentar ini. Karena begini ibu, apapun, walaupun mungkin kita tidak bisa pungkirin Bapak Presiden kita menjadi seorang presiden itu adalah wakil dari partai ibu. Misalnya ada yang kendaraannya ada gitu loh. Tapi terlepas apapun, benar yang dikatakan Bapak Jokowi, izin ibu punten, kalau tidak kita masyarakat memilih, terlepas itu partai apapun, dia tidak akan terpilih, beliau tidak akan terpilih. Tapi karena mungkin kita masyarakat melihat satu daya tarik, ada hal-hal karismatik yang kita inginkan dari masyarakat, ya kita melihat itu dan memilih beliau. Jadi saya rasa kalau tidak ada rakyat juga nggak terpilih bu. Ibu jangan lupa itu. Jadi kita bangsa Indonesia ini melihat loh, siapakah orang yang memang mempunyai kepantasan atau ini loh yang layak jadi presiden kita. Jadi rakyat itu berhak memilih gitu loh. Aduh, kasihan saya, bukan kasihan apa ya. Aduh bu, Pak Jokowi mah ganteng loh bu, handsome ya. Maksudnya gini loh, punya daya tarik tersendiri loh di hati kita ibu-ibu ini. Karena orangnya tuh nggak banyak bicara gitu, diem gitu. Jadi kan kita perempuan penasaran nggak ya, ibu-ibu pada penasaran kan? Kalau saya lihat, jadi aduh, saya cuma agak mikir gini, kasihan Ibu Iriana ya, izin punten ya Allah. Ibu, jangan gitu dong bu. Seperti apapun, beliau punya daya tarik tersendiri di hati masyarakat. Ibu, kalau boleh jujur, saya mau nangis kemarin. Saya yang orang Sumatera, belum pernah saya cicipin tol dari kecil. Kemarin saya bawa mobil sendiri, tapi saya bisa merasakan itu walaupun tidak semua selesai. Walaupun itu walau sedikit. Jadi Pak Jokowi punya daya tarik tersendiri di hati kita. Ya, saya baper bu, saya baper benar karena saya bukan mau memihak, mau cari muka, enggak bu. Ibu juga orang yang saya hormati, tapi akan lebih layaknya ketika ibu juga menghormati beliau. Saya jujur baper. Berapa orang presiden di bangsa ini, kami Sumatera tidak pernah bisa merasakan jalan tol. Tapi saat ini jangan begitu bu. Seperti apapun Pak Jokowi milik bangsa ini, milik rakyat. Walaupun mungkin ada orang yang tidak suka, tapi banyak orang yang mencintainya. Saya baperan beneran bu. Saya memang baper karena saya tahu beliau sangat mendedikasikan
kehidupannya bagi bangsa dan negara. Dan orang-orang yang cintai kadang ditinggalkan waktu untuk sekedar bisanya kumpul keluarga, tapi beliau tidak ada hari libur, kerja dan kerja. Terima kasih Ibu, mohon maaf lahir dan batin, semoga Ibu sehat selalu dan semoga Bapak Jokowi selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf buat teman-teman semua, saya tidak bermaksud apapun, tapi ada hal sebagai saya seorang perempuan melihat ini, justru saya yang baper gitu. Orang udah baik, jangan kita begitukan, yang kasihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi itu udah dulu. Jangan terlalu berlebihan pedenya, Mak. Memang emak yang mengusung untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Tapi rakyat yang memilih Pak Jokowi 2 periode itu bukan karena partai, termasuk saya. Karena apa? Karena hati nurani saya yakin karena Allah bahwa Indonesia maju, bukan karena partai, tapi karena kepemimpinan Pak Jokowi. Udah itu aja. Jangan terlalu berlebihan sih, Mak. Kayaknya sadis banget. Gimana nanti yang akan dicalonkan lagi nanti seperti itu lagi? Sombong banget.